wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ihtarisu minan nasi bisu'id dhanni. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, ihtarisu, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian ihtarisu, jagalah diri kalian minan nasi, dari manusia. Minan nasi, dari manusia. Bisu'il dhanni, dengan kewaspadaan. Ya. Bisu'il dhann, dengan berburuk sangka, dalam kurung dengan kewaspadaan. Hadis yang ke-44, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtarisu, jagalah diri-diri kalian. Minan nasi, dari manusia, dengan bisu'id dhanni, dengan berburuk sangka atau dengan kewaspadaan. Ya. Hadis yang sangat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa. Ya, maknanya sangat luas sekali. Jadi kita ini dianjurkan untuk menjaga diri kita dari manusia. Apakah dari semua? Tidak, ya. Makanya ini kita harus belajar hadis ini melalui syarahnya. Jadi kalau secara zahir dengan hadis ini berarti kita ini harus bersuudzon terus, ya. Tapi bukan itu maknanya. Yang dimaksud di dalam hadis ini, Rasulullah memberikan peringatan kepada setiap manusia untuk menjaga dirinya masing-masing dari manusia dengan berburuk sangka atau dengan bersuudzon kepada orang-orang. Apakah kepada semua orang? Tidak. Ya, dianjurkan ketika kita bermuamalah, ya, ketika kita bermuamalah bisnis lah, atau misalkan ada orang yang mau meminjam uang sama kita, untuk yang pertama kalinya itu dianjurkan kita untuk berbaik sangka kepada semua orang. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka untuk yang pertama kali. Dan belum apa-apa kita udah suudzon, wah kalau bisnis dengan orang ini nanti rugi, ya, nanti dijahatin. Nah itu kan udah suudzon semua. Nanti keuntungan atau kerjasama dengan orang ini, nanti keuntungan saya nggak dibagiin. Nah, belum dicoba, belum apa-apa, dan belum tahu orang tersebut kita udah suudzon. Itu salah. Rasulullah menganjurkan kepada orang yang pernah berbuat jahat sama kita.
ketika orang itu datang lagi kepada kita dengan kasus yang sama, atau dengan tawaran yang sama, atau dengan ajuan yang sama, maka kita dianjurkan untuk bersuudzon. Misalkan ada orang datang ke kita untuk ngajak usaha bisnis kerjasama, ya. Sehingga kita mengeluarkan modal dan usaha dijalankan. Setelah ada hasil, maka orang itu kabur dari kita. Udahlah, kita maafkan. Ya, kita rugi kan? Kemudian tidak lama kemudian, dalam jarak beberapa tahun atau beberapa bulan, dia datang lagi dan dia minta maaf. Ya, datangnya pertama datang dia meminta maaf terlebih dahulu. Saya minta maaf karena keuntungan haknya ente anak ambil, dan saya sekarang minta maaf, dan kalau mau kita mulai lagi. Nah, ini yang kedua kalinya ini. Ketika yang kedua kalinya, inilah terapkan hadis ini. Paham? Yang kedua kalinya baru kita menerapkan hadis ini. Orang yang pernah berbuat jahat sama kita, ya, kemudian datang dengan tawaran yang sama atau dengan tawaran apa saja. Yang penting kita sudah tahu karakter orang seperti apa, ya. Orangnya itu bagaimana, kita sudah tahu kejahatan orang seperti apa, maka datang lagi kepada kita, lebih baik kita berwaspada. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Ya, jangan sampai kita mendapatkan kerugian dari orang yang sama. Ya, udah tahu kemarin juga rugi, sekarang datang lagi, ya, nawarin lagi, kita mau lagi, rugi lagi nanti. Ya, maka harus diperhatikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuldag al mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh hewan yang ada di dalam lubang dengan lubang yang sama. Ya, contohnya gini, ente pernah nutupan lubang, ente main ke gunung ada lubang liang, ente dipendet, ya, sama ente ditutup sama jari ente, tiba-tiba ada hewan di dalam lubang itu kemudian nyengat ente, mau itu kalajengking, ular lah. Kira-kira ente besoknya lagi mau nggak nempelin di situ? Kenapa? Takut. Seorang mukmin yang cerdas, dia nggak mungkin lagi nempelin di lubang yang sama. Nanti disengat lagi. Ya. Walaupun kita nggak tahu apakah di dalam lubang itu masih ada kalajengking, apakah di lubang itu masih ada ular, kan kita nggak tahu. Ya. Soalnya yang pertama juga, kalau kita tahu di dalam lubang itu ada kalajengking, nggak mungkin kan kita tutup, benar tak? Nggak mungkin kita tutup. Kalau kita tahu di dalam lubang itu ada kalajengking, nggak mungkin kita tutup dengan tangan kita. Karena apa? Karena takut sama disengat sama kalajengking. Begitu juga orang yang pertama datang, kita nggak tahu karakternya bagaimana, niat orang itu bagaimana, maka hadis ini tidak boleh diterapkan ke yang pertama kali. Ya. Kalau misalkan ada orang datang, teman kita, cuman kita nggak tahu tujuannya dan niatnya apa. Ayo bisnis yuk. Ini ada bisnis ini nih, misalkan bisnis apalah. Ya, kita bisnis pakaian. Ente yang ngasih modal, nanti ana yang ngejalanin, ya. Setelah ana jalanin, ya, nanti keuntungan bagi dua. Tergiur kita, ya. Dipikir-pikir kita punya uang kita nggak jalan, lebih baik dijalankan. Diam kita, nggak kerja, nggak bikin baju, nggak masarin, tetapi keuntungan dapat. Tergiur kan? Ya udahlah, ini anak kasih modal nih 5 juta. Ente golangin aja, ente belanjain baju koko atau mau dibikin baju koko lah, apa saja. Sama orang itu dikerjain. Dia belanja baju koko, kemudian dia jual-jualin baju koko. Barangnya habis, ya. Barangnya habis. Ketika ditanya sama kita, mana? Udah ada keuntungan belum? Nah, orang itu bilangnya, udah habis semua, cuman keuntungannya anak pakai. Dengan berbagai macam alasan, biasalah. Ya, alasan hilang malah, alasan ditipu orang mah, alasan orang yang ngambil juga belum bayar sama saya. Berisik kan lagi ngaji. Duduk yang bagus ya.
Udahlah sama kita dimaafkan. Ya udahlah, biarin lah. Hitung-hitung rugi 5 juta. Ya. Kemudian dia pulang ke rumah, seminggu kemudian atau sebulan kemudian dia datang lagi sama kita. Ya, datang lagi sama kita, ngajak usaha yang sama. Dengan caranya dia, dengan cara alasannya yang bagus. Jadi begini, ana ini katanya biasa orang seperti itu. Ya, kalau yang udah masuk di bidang usaha seperti ini, sebenarnya ana tuh nggak enak. Ya, ana merasa punya hutang, iyalah merasa punya hutang. Keuntungan ente sama modalnya ente belum ana balikin. Ana coba kasih lagi modal 5 juta lagi. Itu keuntungan ana nggak bakalan ngambil. Semuanya ana kasihin ke ente sebagai sebagai yang untuk melunasi hutang yang kemarin. Ada kan orang seperti itu alasannya berbelit-belit. Nah, hati-hati kita jangan sampai tergiur dengan cara seperti itu. Berwaspadalah, terapkan hadis ini. Ya, ihtarisu minan nasi bisu'idh dhon. Jagalah diri kalian dari manusia. Ya, bisu'idh dhon dengan bersuudzon, dengan berburuk sangka atau dengan kewaspadaan. Jadi al-mukmin kayyis hadir, ya. Seorang mukmin itu cerdas dan waspada. Ya. Al-mukmin kayyis hadir. Jadi seorang mukmin itu harus punya kecerdasan. Jangan bodoh, ya. Jangan mau ditipu sama orang yang kedua kalinya. Kalau kita sampai ketipu sama orang yang kedua kalinya, berarti kita kurang cerdas. Berarti kita kurang cerdas. Pernah diriwayatkan ketika peperangan Badar, ya. Ketika di peperangan Badar, ada orang musyrik, orang kafir Quraisy yang bernama Abu Azzah. Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah al-Jumahi ini ketika peperangan Badar ditawan sama Rasulullah. Ya. Di antara kaum musyrikin yang ditangkap sama kaum muslimin dan ditawan. Ditawan itu ya dipenjara, maksudnya dibawa sama Rasulullah ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, ya, kalau Rasulullah kan menetapkan apa? Ketika tawanan-tawanan itu, yang kaya harus ditebus, yang miskin sebagai tebusan harus mengajarkan baca dan tulis kepada kaum muslimin yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Abu Azzah al-Jumahi ini termasuk orang kaya, tapi dia nggak mau bayar, ya. Tapi dia nggak mau bayar. Tidak lama kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya saudara sedang sakit parah, ya, dan saya nggak punya uang, ya. Dan saudara saya yang sedang sakit di kota Mekah memerlukan saya, memerlukan saya. Lihat, ya, muamalahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Walaupun dia seorang tawanan, seorang kafir, ketika mendengar saudaranya sedang sakit dan memerlukan bantuannya, maka Rasulullah membebaskannya tanpa ditebus, dibebaskan sama Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah nggak tahu. Ini sebagai contoh kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim, kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita harus bermuamalah dengan orang. Kasihlah dia kesempatan, ya. Selagi kita belum tahu secara zahir tujuannya, dan Rasulullah tidak pernah menghukumi secara batin, ya. Walaupun Rasulullah tahu. Diizinkanlah itu Abu Azzah sama Rasulullah, ya. Diizinkan dan dia dibebaskan tanpa harus mengeluarkan biaya. Diizinkan, kemudian, ya, pada perang Uhud ternyata orang itu datang lagi memerangi kaum muslimin, ya. Jadi pada perang Uhud si Abu Azzah al-Jumahi ini datang lagi kepada Rasulullah, bukan datang lagi, ada di peperangan Uhud dan memerangi kaum muslimin. Kebetulan dia termasuk kaum musyrikin yang tertawan juga, walaupun kaum muslimin kalah, ya. Walaupun kaum muslimin kalah di waktu peperangan Uhud, tetapi kaum muslimin juga menawan orang-orang kafir di perang Uhud. Ya, baik.
Datang lagi itu Abu Azza al-Jumahi ini, ditawan lagi, ya. Setelah ditawan lagi, dibawa ke Madinah, dia datang kepada Rasulullah. Dia beralasan, tapi alasannya beda, bukan mau merawat saudaranya yang sakit, bukan. Dengan alasan berbelit-belit lah. Oh, maka Rasulullah itu marah ketika itu, ya. Di sini disebutkannya dengan alasan yang sama, ya. Dengan alasan yang sama. Alasannya sama, mau merawat saudaranya yang sakit. Nah, ketika itu Rasulullah menjawab, la tamsah, ya. La tamsa'ari daik bi Makkah tagulu sakhir tabi Muhammadin marratain, ya. Jangan sampai, katanya, nanti engkau mengusap janggutmu di Mekah sambil berkata aku telah menipu Muhammad yang kedua kalinya. Ini orang sih Abu Azza al-Jumahi ini pasti ketika yang kedua kalinya diizinkan oleh Rasulullah dan balik kota Mekah tanpa harus mengeluarkan biaya, pasti dia ke kota Mekah datang dengan memegang jenggotnya, ya. Jadi orang Arab ini kebanggaannya jenggot, ya. Sambil memegang jenggotnya, ya, dia akan berkata di hadapan kaum musyrikin, Muhammad sudah tertipu lagi dengan saya dan saya nggak mau mendengar itu. Maka ketika itu Rasulullah menghukum mati Abu Azza, bukan sama Rasulullah dibunuhnya, tetapi sama kaum muslimin, ya, sebagai petugas. Maka ketika itu Rasulullah memberikan hukuman mati kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada Rasulullah dan ingin melakukan sekali lagi, ya. Makanya nyambung nggak dengan hadis ini, ya. Yang pertama kali diizinkan, tetapi enggak yang kedua kalinya, ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang seperti itu berbuat jahat, yang kedua kalinya cukup dengan waspada. Kemudian tidak boleh kita ungkit masalah-masalah yang lalu. Biarkan, minta maaf aja atau nggak mau saja sudah, ya. Pada aslinya bersuudzon itu emang perkara yang tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Tapi untuk hal ini kita diperlukan untuk bersuudzon, ya, untuk berburuk sangka atau berwaspada. Lebih sopannya lagi waspada. Kalau suudzon ini kayaknya terlalu berat. Soalnya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an sangat sudah ditegaskan tentang suudzon. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun, ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran, jauh-jauhilah secara jauh, suruh ngejauhinya secara banyak, ya. Jauhilah dengan sejauh-jauhnya minadh-dhanni, dari prasangka yang jelek, dari prasangka berburuk sangka kepada orang. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka yang jelek itu dosa. Tidak semua prasangka yang jelek itu dosa, seperti yang tadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka yang jelek itu dosa, kecuali prasangka yang jelek yang diterapkan pada situasi yang tepat seperti tadi, ya. Kemudian wala tajassasu, jangan kalian mencari kejelekan orang lain, ya. Jangan dicari-cari kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian membicarakan di antara kalian satu sama lain, membicarakan kejelekan, ya, ghibah itu. Wala yaghtab. Jadi perbuatan ghibah ini ada larangannya di dalam Al-Qur'an sangat jelas. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah di antara kalian ada yang menyukai untuk memakan daging saudaranya
dalam keadaan mayit, kemudian kalian membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Paham ya? Paham enggak? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ke-44 di dalam kitab Mukhtar Hadis memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa di dalam menjalani kehidupan tidak tahu niat dan tujuannya, dan dia juga belum pernah sama sekali berbuat jahat sama kita, nah, maka kita tidak boleh bersuudzon. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihtarisu minan nasi bisu'il dhanni. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-45. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ini bagus hadis ini ya. Ahbib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib, cintailah, habibaka, orang yang kau kasihi. Ahbib, cintailah, habibaka, orang yang kamu sukai. Ahbib habibaka, cintailah orang yang kamu kasihani atau orang yang kamu cintai. Haunamma, bahasa haunamma itu apa? Sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Cintailah orang yang kamu cintai, haunamma, sekedarnya saja. Biasa-biasa saja, tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh berlebihan sampai mengeluarkan kalimat yang berlebihan. Tidak boleh, ya. Kata Rasulullah, ahbib habibaka haunamma. Cintailah orang yang kamu sukai, orang yang kamu cintai, haunamma, biasa-biasa saja. Pertengahan aja, ya. Jangan berlebihan. Asa ayyakuna, siapa tahu, ayyakuna, dia menjadi. Asa, siapa tahu. Asa, siapa tahu, ayyakuna, dia menjadi baghidaka, musuhmu. Ya. Yaumamma, di suatu hari nanti. Di suatu hari nanti. Yang tadinya luar biasa cintanya, sekarang gara-gara kumpulannya itu dia malah membenci dan jadi musuh. Waliyadzubillah. Ya. Jadi dianjurkan bagi kita semua kalau mencintai seseorang udah biasa aja. Jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunamma. Ya. Cintailah kekasih kamu biasa saja. Ya. Biasa-biasa aja, ya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Siapa tahu dia menjadi musuh kamu di hari yang akan datang atau di suatu hari nanti. Dan ini kebalikannya, wa abghid baghidaka haunamma. Dan musuhilah baghidaka, ya, musuh kamu, ya, haunamma, biasa-biasa aja. Wa abghid, dan musuhilah baghidaka, musuh kamu, haunamma, biasa-biasa aja, jangan berlebihan. Mun ngewa ulah ngewa teuing ka jelema mah. Ya. Kalau kita memusuhi bukan orang yang kamu cintai, yaumamma, di suatu hari nanti. Padahal dulu dia ngomongin orang ini bareng-bareng, ya. Ngejelekin orang ini bareng-bareng. Wah,
nggak suka dengan pendapatnya. Ini nggak benar nih orang ini. Masa ngasih pendapat seperti itu? Ya. Nah, ini contoh, sebagai contoh saja. Ya. Sebagai contoh aja, kita contohkan dengan contoh yang gampang saja. Dulu ini ada dua orang. Dua orang ini, ya, A dan B. Ini A dan B ini dulu ya. Dulu kerjaannya mengkritik orang yang dia benci. Dikritik terus, apa statementnya dia dikritik, terus kelakuannya dia atau pendapatnya dia dikritik sama dua orang ini bebarengan. Si B suatu hari dia masuk ke golongannya, masuk ke organisasinya, masuk. Lama kelamaan jadi simpati sama orang yang dulu pernah dia bicarakan bareng-bareng. Ya, si B ini masuk ke kumpulannya, ke golongannya, ke organisasinya, dan sekarang menjadi luar biasa. Apapun statementnya, mau salah mau benar, diperjuangkan. Benar, apa yang keluar dari ucapannya benar walaupun itu salah. Ada seperti itu, ada? Ada. Dulunya dia luar biasa, kritikannya sama orang ini luar biasa. Mau benar mau salah dianggap salah semuanya. Gara-gara dia masuk ke golongannya, ya, ke kumpulannya, lama kelamaan mulai kebeli hatinya. Dari mulai kebeli, wah dia atasan saya, ya. Apa yang dia lakukan harus saya dukung, mau salah mau benar diperjuangkan. Ente mikir, dulu ente pernah ngomongin dia bareng-bareng nih sama si A. A masih istiqomah dia sama A mah, ya. Si A dia masih nggak berlebihan, emang bencinya ya nggak benci-benci amat. Kalau sukanya juga emang nggak ada suka sama dianya, ya. Jadi itulah contoh, ini contoh yang mudah sekali. Tapi pada kesimpulannya, ya, kita di dalam bermuamalah juga, tetap ini Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari bekal hidup kita dengan bermuamalah dengan orang. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini. Jadi Rasulullah itu lebih menganjurkan ke wasatoh, ya. Jadi di pertengahan aja. Kalau benci ya jangan benci banget, kalau cinta ya jangan cinta banget. Biasa-biasa, di pertengahan aja, ya. Cinta yang berlebihan, ya. Cinta yang luar biasa, yang harus kita berikan hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah, dan hanya kepada guru-guru kita, dan kepada orang tua kita. Selain ini, udah biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Bukan berarti kita menyepelekan orang, bukan. Tapi untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti jadi musuh ente nanti. Atau kebalikannya, orang yang kamu benci sekarang jadi teman ente, ya, kebuktiannya banyak. Dulu ngomongin bareng, sekarang jadi pengikutnya, ya. Sekarang jadi bawahannya. Sekarang apa yang dia ucapkan, mau salah mau benar, didukung habis-habisan. Sampai dia ngorbanin silaturahim sama orang lain untuk membela pendapatnya, statementnya, dan pendapatnya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ahibbu haunan wa abghidu haunan, ya. Cintailah biasa-biasa aja, dan musuhilah biasa-biasa aja. Faqad afratu qaumun fi hubbi, ujung-ujungnya celaka, ya. Ujung-ujungnya cintanya yang dia berikan dengan berlebihan, ujung-ujungnya cilaka. Ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kecelakaan, kemusibahan. Inilah yang dinamakan dengan cinta buta atau fanatik, ya. Fanatik yang memandang sebelah mata, ya. Batasan, ya. Karena akan mengakibatkan orang yang kita cintai, kita buta nanti. Kita nggak pernah lihat kesalahannya dia, ya. Saking cintanya yang berlebihan sehingga mata kita, pikiran kita, telinga kita dibutakan, sehingga yang kita lihat ini benar terus, walaupun dia salah tetap, ya, karena sudah berlebihan di dalam cintanya,
Tetap benar terus benar. Jarang ada orang yang mengakui kalau dirinya salah. Ya. Kalau kumpulannya salah, kalau organisasinya salah, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya habibaka haunama, cintailah teman kamu, orang yang kamu sukai, orang yang kamu cintai, haunama, biasa-biasa saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, siapa tahu ya dia menjadi, dan bencilah baghidaka, orang yang kamu benci atau musuh kamu, ya haunama, biasa-biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, siapa tahu ya dia akan menjadi teman kamu, ya yaumamma wa baghidaka haunama, asa ayyakuna habibaka yaumamma, rawahu at-Tirmidzi. Itu hadis yang keberapa? 45. Hadis yang ke-45. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-46, ya. Hadis yang ke-46. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajib nih hadis. Ya. Ada semua ya di dalam hadis. Luar biasa. Kita banyak nambah wawasan ketika kita membaca hadis, maka banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Wawasan di dalam pengetahuan, wawasan di dalam muamalah, wawasan di dalam berakhlak, wawasan di dalam menjalani kehidupan harus seperti apa. Ini hadis-hadis sebagai modal kehidupan kita, ya, setelah Al-Quran. Al-Quran nomor pertama, ya, kemudian hadis yang harus kita jadikan sebagai sumber yang kedua, yang harus kita jadikan patokan untuk menjalani kehidupan kita, ya. Kemudian ada lagi, kalau kita mau bukan hanya Quran dan Sunnah, ada ijma ulama, ada qiyas, ya. Jangan berpatokan dengan Al-Quran dan hadis saja. Di situ ada ijma, ada qiyas, pendapat-pendapat ulama bagaimana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhsha ma khashitu ala ummati. Akhsha, ya, yang saya takuti, ma, sesuatu, atau sesuatu yang saya takuti, itu peribahasa bahasa Arab, ya. Akhsha ma khashitu, ya, akhsha ma khashitu. Akhsha, saya menakuti sesuatu yang telah saya takuti. Akhsha, saya takut, ma, sesuatu, khasyitu, yang sudah saya takuti, ala ummati, terhadap umatku. Artinya seperti ini, sesuatu yang paling saya takuti terhadap umatku itu. Akhsha ma khasyitu, sesuatu yang paling saya takuti, ya, yang paling saya takuti, sesuatu yang paling saya takuti, ala ummati, terhadap umatku. Yang pertama apa? Kibarul batni, besarnya perut. Besar perut ini, ya. Jadi orang yang besar perutnya itu sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah, ya. Artinya bagaimana? Apakah cuman hanya sekedar besar perut? Setiap orang yang perutnya buncit tidak disukai sama Rasulullah? Bukan, hati-hati, ya. Kembali lagi, pentingnya membaca hadis dengan syarahnya itu ini. Ente baca hadisnya doang, berarti semua orang yang perutnya buncit sesuatu yang ditakuti sama Rasulullah. Ya. Sekarang banyak, ya, orang yang memiliki perutnya buncit, perutnya besar, tapi orangnya soleh, rajin ibadah, seorang ulama, rata-rata seorang ulama.